Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap 2 dan PPPK paruh waktu resmi dilantik di kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo pada Senin 17 November 2025. Terdiri dari 2.626 PPPK tahap 2 dan 1.421 PPPK paruh waktu, sehingga total peserta pengangkatan mencapai 4.047 orang. Surat keputusan atau SK pengangkatan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, ribuan PPPK sudah memadati kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Andi Sudirman meminta para PPPK ini langsung membaca aturan tentang disiplin ASN. Ia juga mengingatkan para PPPK menjaga integritas kerja. Pada pertengahan tahun 2025, Pemprov Sulsel telah mengangkat 6.624 PPPK tahap 1 yang kini telah bertugas. Terkait gaji, Kepala BKD Sulsel Erwin Soding memastikan dibayar berdasarkan terhitung masuk tanggal per 1 Oktober 2025. Ia kembali menegaskan seluruh pegawai PPPK yang dilantik sudah melalui seleksi, lalu proses verifikasi ketat dan dinyatakan memenuhi syarat. Erwin Soding menekankan integritas, disiplin, dan akuntabilitas sebagai landasan bekerja. Dengan tambahan pegawai baru ini, Pemprov Sulsel menargetkan peningkatan produktivitas unit kerja. Ribuan lebih ya, termasuk 2000-an, untuk paruh waktu juga ada sekitar 2000-an juga ya, kalau tidak salah. 1.500 paruh waktu dan 2.600 P3 tahap 2. Kalau P3 kan keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan? Nah ini sudah sekitar 20 ribuan. Provinsi aja, belum kabupaten kota. Dan semua sudah rampung? Ya sudah, tinggal kita tunggu bagaimana ini proses bahwa mereka bisa bekerja efektif untuk pemerintah. Tadi ada beberapa penekanan Pak Juti yang disampaikan kepada para PPPK ini. Pertama, bagaimana membaca dulu tentang aturan regulasi tentang ASN, karena banyak yang memang kurang paham tentang bagaimana itu aturan ASN, terutama P3K ataupun PNS termasuk ya, terkait regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mengikat. Yang kedua, saya juga himbau untuk menjaga integritas ya, menjaga integritas, bagaimana kinerja betul-betul berkontribusi untuk pemerintah dan membantu suksesnya program kerja Bapak Presiden Asta Cita ya. Kalau tadi sampai ada yang usianya sudah sampai 57 tahun Pak. Ya. Mereka pengabdiannya sudah lama, ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun. Mereka baru mendapatkan SK sekarang, dan tentu ini ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya, dengan memberikan program-program seperti ini, harapan mereka tentu adalah bagaimana kesejahteraan ke depannya ya. Dan jika pun nanti mereka sudah berakhir pensiun, tentu berharap juga lapangan pekerjaan yang kita sama-sama, pemerintah pusat, daerah, dan provinsi untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sebanyak mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.